Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah memasuki bab keempat pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, pada bab 4 ini kita akan belajar dengan tema puasa di bulan Ramadan. Anak-anak, apakah puasa itu? Puasa menurut pengertian bahasa adalah menahan diri dari sesuatu atau disebut juga imsakun nafsi, yaitu menahan dan mengendalikan diri. Berpuasa berarti tidak boleh makan dan minum pada siang hari. Kita juga harus bisa mengendalikan diri dari perbuatan yang buruk sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Anak-anak, puasanya manusia berbeda dengan puasanya hewan. Puasa manusia bukan hanya menahan rasa lapar dan haus saja, melainkan harus bisa mengendalikan nafsu, seperti menahan marah, tidak jahil, tidak usil, dan tidak mudah tersinggung. Kemudian perintah berpuasa ini tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi ayat di atas menjelaskan tentang perintah wajib berpuasa di bulan Ramadan, dan dengan puasa mudah-mudahan ya, dalam ayat terakhir tadi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Orang yang bertakwa itu orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang-orang yang bertakwa, salah satunya dengan cara berpuasa. Anak-anak, sekarang kita memasuki tentang ketentuan-ketentuan berpuasa. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu apa? Syarat wajib puasa adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan berpuasa. Syaratnya diantaranya harus beragama Islam, kemudian berakal sehat, selanjutnya baligh atau dewasa, anak kecil tidak wajib berpuasa, kemudian kuat berpuasa, maksudnya kuat secara fisik, jadi orang tua, kemudian orang yang sakit atau orang-orang yang berpergian jauh tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi bisa membayar fidyah atau mengganti di hari yang lainnya. Anak-anak, kemudian kita akan mengenal tentang syarat sah berpuasa. Orang yang berpuasa itu sah atau diterima puasanya di hadapan Allah. Kalau bagaimana? Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua, niat di malam hari atau niat sebelum berpuasa di malam hari. Kemudian berakal sehat, orang gila tidak sah berpuasa. Kemudian baligh atau sudah cukup umur. Dan yang terakhir yaitu suci dari haid dan nifas. Ini syarat sah berpuasa. Kemudian rukun berpuasa ya. Rukun itu apa? Ya. Rukun itu adalah urut-urutan, secara urut cara kita beribadah kepada Allah. Maka rukun berpuasa itu yang pertama harus dengan niat.
Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa seperti makan dan minum di siang hari. Kemudian berpuasa pada waktunya, yaitu sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Anak-anak, kemudian sunnah-sunnah berpuasa. Sunnah itu apa? Kalau dalam bahasa umumnya, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi bahasa yang lebih tepatnya lagi, sunnah itu apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan merugi. Itu orang yang meninggalkan sunnah. Nah, di antara sunnah-sunnah berpuasa, yang pertama, menyegerakan berbuka puasa jika matahari sudah terbenam. Jadi ketika sudah waktunya kita berbuka, itu kita menyegerakan, itu adalah sunnah. Kemudian berpuasa dengan yang manis-manis seperti kurma. Jika tidak ada, cukup dengan air biasa. Kemudian berdoa pada waktu berbuka puasa, ya. Ada doanya, anak-anak sudah hafal, ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, atau zahabat doma'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Jadi ada dua versi, tidak perlu kita permasalahkan karena semuanya mempunyai dalil masing-masing. Selanjutnya, mengakhirkan makan dan sahur, ya. Mengakhirkan makan sahur. Jadi sahur menjelang imsak itu disunahkan. Kemudian memberi makan kepada orang lain ketika buka puasa. Jadi kalau anak-anak mempunyai makanan yang lebih, kemudian kanan kiri kita ada yang membutuhkan, kita berikan sedikit makanan kita untuk membantu orang berbuka puasa, itu pahalanya luar biasa. Selanjutnya, memperbanyak bersedekah. Jadi sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan. Selanjutnya, memperbanyak membaca Al-Quran dan memahaminya. Kalau dalam tradisi setiap masjid habis tarawih, ya biasanya ada tadarus. Tetapi membaca Al-Quran itu tidak harus tadarus setelah tarawih. Di setiap saat di bulan Ramadan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya iktikaf. Iktikaf itu duduk berdiam diri dalam masjid sambil berzikir. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang beberapa hal yang membatalkan puasa, ya. Yang membatalkan puasa diantaranya makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Kemudian muntah disengaja. Selanjutnya mengalami gangguan jiwa atau hilang ingatan atau gila. Kemudian keluar darah haid dan nifas. Selanjutnya keluar sperma atau mani yang disengaja bagi anak laki-laki. Kemudian berhubungan suami istri di antara terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang selanjutnya murtad atau keluar dari agama Islam. Ini puasanya batal secara hukum Islam. Selanjutnya kita akan belajar tentang amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan. Yang pertama, sholat taraweh, ya. Sholat taraweh dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya di bulan Ramadan. Hukum sholat taraweh apa? Sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat taraweh dapat dilakukan sendiri atau berjamaah, namun lebih utamanya dilakukan secara berjamaah karena untuk syiar atau memakmurkan masjid. Kemudian jumlah sholat taraweh, ya, jumlah rakaat sholat taraweh dapat dilakukan dengan 8 rakaat, dilanjutkan dengan 3 rakaat sholat witir, jumlahnya 11 rakaat. Tapi juga ada sebagian yang mengerjakan, ya, dengan 20 rakaat sholat taraweh, kemudian 3 rakaat sholat witir, berjumlah 23, itu juga ada. Ini tidak bermasalah karena semuanya mempunyai dasar yang sama-sama kuat. Selanjutnya, amalan sunnah di bulan Ramadan yaitu bersedekah dan berinfak. Bersedekah dan berinfak sebaik-baik amalan di bulan Ramadan. Jadi kalau kita bersedekah itu lebih baik di bulan Ramadan, walaupun di bulan-bulan lain juga baik, tapi lebih baik ketika di bulan Ramadan. Selanjutnya iktikaf. Beritikaf ini
berdiam diri di masjid sambil berzikir, dan biasanya pada umumnya dilakukan di 10 hari akhir di bulan Ramadan karena menyambut atau mengharap Lailatul Qadar. Yang orang mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun iktikaf itu tidak harus 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di setiap sepanjang bulan Ramadan itu juga lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, orang yang boleh tidak berpuasa. Siapa tahu orang yang boleh tidak berpuasa itu? Yang pertama, orang yang sakit dan tidak bisa berpuasa dan direkomendasi oleh dokter. Jadi sakitnya sakit yang menyebabkan nanti lebih parah kalau kita berpuasa. Selanjutnya, orang yang dalam perjalanan jauh, ya, tetapi nanti wajib mengganti ya, kalau sudah di luar bulan Ramadan kita wajib mengganti. Dan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ya. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, ya. Selanjutnya, orang yang boleh tidak berpuasa itu orang tua yang lemah, tidak kuat berpuasa. Wajib bagi orang tersebut membayar fidyah atau bersedekah setiap hari kepada fakir miskin. Besarnya fidyah tergantung pada kebiasaan makan yang bersangkutan. Misalnya seorang makan sehari seharga 10.000, maka fidyahnya per hari 10.000. Fidyah dapat, fidyah juga dapat dalam bentuk makanan, atau membayar fidyah dapat dicicil atau sekaligus untuk 1 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seseorang miskin. Nah, demikian juga pada ibu hamil, ibu menyusui, orang sakit parah dan tidak ada harapan sembuh, serta orang yang bekerja berat yang dia harus meninggalkan puasa, ya. Ini banyak pekerja keras, itu banyak. Mereka diperbolehkan untuk berbuka tetapi harus membayar fidyah. Anak-anak, dari berbagai uraian di bab 4 ini tentang puasa di bulan Ramadan, hikmahnya apa? Pertama, itu tanda syukur kita kepada Allah. Melaksanakan puasa merupakan bentuk terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberi. Yang kedua, mendidik kejujuran. Orang yang berpuasa tidak akan makan dan minum di siang hari walaupun terasa lapar dan haus, karena orang yang berpuasa meyakini Allah Maha melihat. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang keempat, melatih sifat sabar, pengendalian diri. Orang yang berpuasa, kesabarannya akan terlatih karena terbiasa menahan rasa lapar dan haus. Selain itu, mencoba menahan hawa nafsu agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang kelima, menjaga kesehatan. Dengan berpuasa, tubuh akan lebih sehat, makanan terkontrol, ya. Karena ketika berpuasa, pola makanan jadi teratur sehingga perut teristirahatkan dan tidak terus-menerus mencerna makanan. Inilah anak-anak sedikit tentang
pengertian atau penjelasan tentang puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا